Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan printer, jenis printer. Kita akan bahas 4 jenis printer yang sering kita temui. Yang pertama inkjet, yang kedua laserjet, yang ketiga dot matrix, yang keempat thermal. Printer inkjet atau printer tinta, basic secara dasarnya, printer yang berbahan dasar cetakannya adalah tinta cair. Dengan cara kerja memanaskan print head cartridge sehingga tinta cair bisa menembakkan tinta sesuai dengan perintah dari komputer. Sangat banyak digunakan di semua kalangan, pencetakan dokumen, gambar, foto, percetakan kelas menengah. Dengan tinta jenis tertentu, printer inkjet mampu mencetak di berbagai media. Ada art paper, DTG, dan lain sebagainya. Untuk warna, black dan color. Ketahanan cetak sesuai dengan jenis tinta yang digunakan. Jadi tintanya berpengaruh dengan ketahanan kekuatan hasil cetak atau ketahanan tahan lamanya hasil cetak. Seperti ini printer inkjet. Kita lihat, kita contohkan Pixma G2000, Canon IP2770, Epson. Ya, seperti ini gambarannya dari ini printer inkjet. Selanjutnya printer laserjet atau toner. Basic dasarnya printer yang sistem kerjanya menggunakan sinar dengan berbahan baku tinta serbuk atau lebih dikenal dengan toner. Printer jenis ini sistem kerja hampir mirip dengan mesin fotokopi. Hanya saja biasanya peredaran di pasaran banyak berukuran lebih kecil dari mesin fotokopi yang biasa kita lihat. Banyak dijumpai di perkantoran atau instansi sekolah yang membutuhkan cetakan hitam saja, tetapi juga sering kita jumpai di dunia percetakan kelas menengah ke atas atau juga biasa dipakai untuk master mencetak stempel. Ketahanan cetak cukup lama. Di sini ada warna hitam dan berwarna. Ya, jadi seperti tinta inkjet, laserjet juga ada yang hitam, ada juga yang warna. Tetapi yang sering kita temui adalah yang hitam. Tidak jarang juga kita akan menemui laserjet yang warna. Gambarannya seperti ini. Dari atas itu printer HP HP ya. Seperti itu. Ini gambarannya adalah tampilan printer laser. Memang ukurannya lebih kecil ketimbang mesin fotokopi. Akan tetapi cara kerjanya hampir-hampir sama seperti mesin fotokopi. Oke, selanjutnya printer dot matrix, pita atau print rangkap. Basic dasarnya printer yang bekerja menggunakan ketukan jarum ke pita tinta sehingga menghasilkan titik atau dot yang membentuk karakter. Printer jenis ini mengutamakan hasil cetak rangkap atau double, sehingga resolusi hasil cetakan tidaklah penting karena keutamaan fungsinya sebagai pencetak dokumen double, seperti untuk nota, invoice, dan sebagainya. Ya, banyak kita jumpai di kasir, swalayan, supermarket, atau kantor yang menggunakan cetak rangkap untuk kebutuhan invoice, dokumen, surat jalan. Jadi kantor-kantor yang menggunakan dokumen rangkap biasanya ada kertas putih, kertas merah, mungkin hijau atau biru. Nah, itu biasanya menggunakan printer dot matrix sebagai alat printnya. Jadi berfungsi seperti karbon itu ya, nota karbon itu. Biasanya kita temui warna black, satu warna. Biasanya
cuma itu, tidak ada colornya kalau dot matrix, karena fungsinya yang diutamakan adalah untuk pencetakan nota rangkap atau nota double. Seperti ini gambarannya, Epson LX 310, LQ 2190, seperti ini, dan nota kasir. Ya, selanjutnya printer thermal. Basic dasarnya dari sistem kerja menggunakan pemanasan pada kertas khusus yang mana hanya bisa mencetak di printer ini saja. Hasil cetak tidak tahan lama. Printer thermal atau bisa juga disebut dengan printer pos. Pos printer thermal dengan menyalakan printer kemudian masukkan kertas thermal di dalam printer. Kemudian otomatis akan menggerakkan kepala printer sampai menghasilkan panas, kemudian kepala printer akan menyentuh kertas, lalu kepala printer akan mengaktifkan tinta dan perlahan tinta akan mencetak data di atas kertas thermal dan hasil cetakan sesuai dengan data yang diinginkan. Ini sistem kerjanya. Umumnya printer thermal digunakan pada beberapa bidang pekerjaan tertentu yang membutuhkan hasil cetak yang cepat, seperti untuk mencetak resep pesanan, kasir, daftar harga, label barcode, dan lainnya. Sehingga penggunaan printer ini sering digunakan pada bisnis-bisnis retail, pom bensin, atau mungkin kita sering lihat juga ketika kita ke ATM, ya. Nah, itu ada pencetakan bukti transaksi di ATM itu menggunakan printer thermal. Itu tidak akan lama akan hilang hasil cetakannya, ya. Perlu diketahui, ya, ini pakai satu warna, cukup satu warna. Seperti ini gambarannya, hampir sama dengan dot matrix tapi kecil, dan tapi tidak menggunakan pita. Kalau dot matrix itu menggunakan pita, ketukan jarum. Baik. Ya, selanjutnya printer berdasar fungsinya. Satu, single print, print saja, hanya mencetak saja. Yang kedua, multifungsi, print. Bisa print, bisa scan, bisa copy, ada juga yang plus fax. Ini gambar di bawah seperti ini, multifungsi, bisa ngeprint, bisa scan, bisa copy, ada juga yang bisa fax, menggunakan fax. Ya, jadi secara fungsi ada dua, single print dan multifungsi. Ya, kita bahas single print, print saja. Sesuai dengan namanya, single print, fungsinya hanya bisa mencetak saja. Tidak ada fungsi tambahan lainnya. Hanya perintah cetak saja, bisa dokumen atau foto. Jadi hanya berfungsi untuk mencetak dari komputer. Kita gunakan komputer untuk mencetak, entah untuk mencetak dokumen atau mencetak foto. Itu fungsinya single print. Kita bisa lihat gambar di bawah, fotonya sampel foto single print, yaitu Epson L120 inkjet itu. Terus yang kanan itu laserjet P1102 dari HP. Nah, ini fungsinya single print. Yang kedua, multifungsi, ya, print, scan, copy, fax. Printer multifungsi selain berfungsi untuk mencetak, ada juga fungsi lain yang sudah tergabung seperti scan, copy, fax. Jadi printer bisa digunakan untuk mengcopy, scan file, dokumen, gambar, foto. Ya, gambarnya, fotonya seperti di bawah. Foto printer itu multifungsi. Ada scannernya di atas, alat scan, alat fotokopi. Jadi tidak melulu untuk ngeprint dokumen dan ngeprint gambar saja, bisa untuk memfotokopi, untuk scan file. Ada juga yang bisa pakai fax, mesin fax. Gitu. Ya, seperti ini.
Ini multifungsi, ya. Ada fax, scan, ini pakai wifi. Baik. Selanjutnya, bagian printer. Bagian printer ada unit printer. Nanti akan kita jabarkan merek dan seri. Terus yang kedua cartridge, ya. Yang ketiga mekanik, kita jabarkan juga ada ASF roll, cleaning set, sensor, carriage, timing belt, disk, dan lain-lain. Selanjutnya logic board, power supply, kita akan bahas selanjutnya. Unit printer. Kita katakan unit printer itu berarti seluruh bagian dari printer, satu kesatuan. Merek dan seri, ya, perlu kita ketahui bahwa merek printer cukup banyak. Di antaranya Canon, Epson, HP, Brother, Samsung, Panasonic, Minolta, Zebra, Telegenicom, Fuji Xerox, Lexmark, dan lain-lain. Akan tapi yang kita sering temui di pasaran Indonesia khususnya Canon, Epson, HP, Brother, Samsung, ya, Fuji Xerox, tidak sedikit Panasonic, gitu. Yang umum Canon, Epson, HP, Brother itu banyak di pasaran. Masing-masing merek mempunyai banyak seri. Setiap seri mempunyai performance sendiri-sendiri sesuai dengan rancangan pabrikan. Contoh merek dan seri printer. Ya, kita contohkan Canon, ada serinya IP1980, IP2770, MP258, MP237, MP287, dan sebagainya. Bisa dilihat itu ada G1000, G2000, dan sebagainya. Untuk yang Epson dari T11, T13, R230, L100, L200, L800, L110, dan sebagainya. Dari yang HP, HP kita contohkan yang laser, ya, HP P1005, P1006, P1102, M12W, MFP 3210, dan sebagainya. Ini serinya, jadi kita bisa mengetahui, oh ini printer Canon, oh serinya ini, oh ini printer Epson, oh serinya ini. Gitu, karena masing-masing seri mempunyai kelebihan dan mempunyai fiturnya masing-masing, ya, berbeda. Ya, ya seperti ini gambar contohnya dari sebelah kiri atas Canon IP270, terus yang bawahnya multifungsi, yang bawahnya ada Epson L110, ini yang kanan HP LaserJet P1005, HP LaserJet P1006. Ya. Selanjutnya, cartridge. Bagian terpenting dari printer yang berpengaruh besar pada hasil cetakan. Merupakan bagian utama yang berfungsi menghasilkan cetakan. Nah, ini cartridge ini adalah nyawa utamanya dari printer. Jadi baik buruknya itu prosentase besar itu di cartridge. Meskipun di mekaniknya juga berpengaruh, tapi pengaruh yang lebih utama adalah di cartridge-nya. Cartridge-nya. Nanti akan kita lihat kan. Ya, bagian cartridge dari inkjet ada print head cartridge, elektrik atau chip, busa, ink tank atau tangki tinta. Bagian cartridge laserjet ada toner supply, ada wash tank, ada OPC drum, magnet roll, PCR, doctor blade, wiper blade, chip, dan sebagainya. Nanti kita sampaikan satu persatu. Selanjutnya bisa diperinci. Ya, ini cartridge. Kita lihat ada cartridge Canon 810 black, cartridge Canon 811, 811 color, ya. Pixma
57 PG57 ini yang bawah HP 678 HP. Nah, terus 285 itu 285A itu adalah cartridge laser. Begitu juga yang kanan itu cartridge laser warna. Nah, inilah yang menjadikan master atau utamanya, nyawa utamanya di printer. Tidak jarang kita lihat, sering kita temui bahwa cartridge-nya itu lebih mahal dibanding dengan part lainnya. Jadi printer itu harganya hampir kena mahal di cartridge-nya. Seperti juga ini 810, 811 ini adalah cartridge untuk printer IP2770. Ketika printer IP2770 itu rusak, ganti cartridge keduanya itu hampir sama dengan printer baru. Ya, hampir sama dengan printer baru. Karena kenapa? Karena hasil cetaknya dari cartridge ini yang utama. Jadi printer mekaniknya itu hanya sebagai alat penggerak saja. Tapi hasil utama untuk cetakan itu di cartridge-nya. Meskipun juga nggak 100% dari sini, ada juga fungsi dari mekaniknya. Gitu. Bagian cartridge inkjet, ada printhead, electric chip, busa, ink tank, tangki. Nah, ini yang dinamakan printhead. Kita bisa lihat di layar ya, ada printhead itu yang bawah, head cartridge, electric contact atau chip. Nah, ini dilarang untuk dipegang tangan ya. Karena ada elektrostatis dari tubuh kita sehingga bisa menyebabkan konslet atau short di rangkaian elektriknya. Meskipun cartridge ini baru, tapi ketika kita membukanya tidak hati-hati, terus kita menyentuh sengaja atau tidak sengaja menyentuh bagian electric contact ini bisa menyebabkan cartridge short. Meskipun baru dipasang, bisa juga tidak connect, tidak bisa digunakan. Jadi kita mau komplain kemana, ternyata kesalahan dari kita sendiri. Kita komplain ke supplier, ke toko, ya tidak bisa. Karena secara tidak sengaja ataupun sengaja kita memegang elektrik ini. Begitu juga dengan cairan ataupun tinta yang menempel di elektrik atau chip, itu juga bisa menyebabkan short. Ya. Oke. Ini selanjutnya bisa dilihat. Perjelas head cartridge. Ini print headnya. Ink tank. Ink tank itu yang warna, inkjet cartridge itu ink tanknya ya. Tapi kalau print head itu yang langsung mengenai cetakan, itu namanya print head. Ya. Ini bagian dalamnya. Ketika sebuah cartridge itu kita bongkar, sebuah dalamnya adalah busa untuk menahan tinta. Terus bagian bawahnya ada print head sendiri, rangkaian elektrik yang langsung terhubung ke head, sehingga perintah cetak itu langsung menuju ke print head, tinta disemburkan dari print head. Itu bagiannya seperti itu. Ya, selanjutnya kita bahas untuk bagian cartridge laser jet ya. Rata-rata cartridge laser jet itu mempunyai dua bagian. Walaupun terlihat ada satu bagian, tapi intinya ada dua bagian. Yang pertama toner supply, yang kedua wash tank, tempat pembuangan. Jadi satu cartridge bagian ini terdiri dari dua
Ini toner supply, dan yang sini wash tank, tempat pembuangan. Karena toner itu bekerja sebelum mencetak ataupun sesudah mencetak, dia melakukan proses pembersihan. Nah, residu pembersihan itu ditampung di bagian yang pembuangan sini. Ini tempat toner yang baru, supply-nya isinya serbuk toner semua di sini. Terus nanti bekerja melakukan pembersihan, cleaning, hasilnya sisa residunya ditampung di sini. Satu bagian yang kita bahas adalah OPC drum. OPC drum ini adalah bagian di mana tempat menerima sinar laser. Jadi perintah dari komputer ketika menulis huruf A, B, C itu dari printer laser jet itu scannernya menembakkan sinar laser ke OPC drum ini berupa tulisan A, B, C. Nih, jadi sangat berpengaruh di sini hasil cetaknya. Ketika drumnya ini kusam ataupun sudah jelek, maka tidak bisa menerima sinar laser secara sempurna. Hasilnya tidak pekat, buram ataupun nanti pudar. Gitu. Ya, selanjutnya magnet roll. Magnet roll ini memang kenapa dinamakan magnet roll, karena memang dalamnya roller ini berisi magnet. Di dalamnya ini berisi magnet. Ada batangan magnet. Kenapa ada batangan magnet? Karena untuk mengangkat serbuk toner. Ternyata serbuk toner itu terangkat, bisa diambil itu dengan magnetnya, menempel dengan magnet. Serbuk toner ini menempel dengan magnet. Nah, di sini ini adalah toner supply-nya. Di sini ada tempat toner, terus ini magnet rollernya. Dia berputar menggulung untuk mengambil toner dari supply toner. Ya. Selanjutnya ini kita sampaikan PCR, Primary Charging Roller. Ini bentuknya karet. Ini di toner wash tank toner, tempat pembuangan toner. Jadi ketika cartridge itu cleaning, bagian ini menerima pembuangan atau residu dari perputaran toner yang mau dipakai untuk cetak. Gitu. Fungsi dari PCR sendiri adalah menekan dari OPC drum. Meratakan pengambilan toner sehingga hasil cetaknya rata. Ya, ini menekan dari OPC drum. Selanjutnya, ini adalah Dr. Blade. Bentuknya seperti ini, Dr. Blade. Ini Dr. Blade. Ini posisi berada di toner supply. Ya, ini isinya toner supply, toner semua di bagian toner supply. Nah, ini Dr. Blade ini fungsinya adalah menyapu, meratakan sebelum diambil magnet roller. Jadi di atas ini ada Dr. Blade, baru atasnya lagi magnet roll di sini. Jadi ini fungsinya meratakan agar hasil pengambilan tonernya itu rata, maka ada Dr. Blade ini. Ketika hasil pengambilan tonernya tidak rata di magnet roll, ketika magnet berputar itu tebal tipis, maka perlu dicek Dr. Blade ini, karena Dr. Blade ini berbentuk bahan dasar dari fungsi ini kan karet.
Mungkin karetnya sudah aus, sudah tidak lentur, ataupun karetnya mati, sehingga tidak bisa menahan perputaran. Lanjut, ini wiper blade, ya, ini adalah bagian pembuangan, bagian residu, bagian pembuangan. Bagian pembuangan seperti ini dibuka. Bagian pembuangan ini ditutup sebuah blade, ya, wiper blade. Fungsi dari wiper blade ini adalah menyapu residu yang menempel di OPC drum. Jadi ketika OPC drum mencetak itu ada sisa residu toner yang tidak ikut kecetak, maka disapu ke sini, residunya masuk ke sini. Jadi cartridge itu cleaning residunya. Toner, sisa-sisa toner yang tidak terpakai ataupun toner yang jelek itu masuk ke sini. Ini pembuangannya. Ya. Di samping sini kita lihat cartridge beberapa tipe menggunakan chip. Chip ini untuk mendeteksi volume cartridge. Kita gunakan ketika original itu menggunakan chip, tapi ketika nanti kita refill jarang sekali chip itu kita ganti. Jadi mungkin nanti ada peringatan di printer, di komputer ketika ngeprint bahwa cartridge empty, cartridge kosong, padahal sudah kita isi. Itu tidak masalah, ini hanya untuk deteksi saja. Akan tetapi chip ini bermasalah ketika printernya itu multifungsi dan berfungsi sebagaimana fax. Ada tanggal update-nya, ada jam update-nya. Ini kadang berpengaruh, fungsinya sangat berpengaruh karena ini tidak detek sehingga tidak mengkonekkan ke update tanggal ataupun jam di fax. Begitu juga mungkin di jaringan LAN. Ketika cartridge printer ini menggunakan jaringan, bisa juga tidak memberikan fungsinya sebagaimana mestinya. Jadi banyak kasus harus ataupun wajib diganti chipnya yang baru. Begitu. Ini secara keseluruhan. Kita lihat dari sini, supply toner, ya, toner supply atas ini nanti dipasang Dr. Blade. Di atas Dr. Blade baru magnet roll. Ya. Toner supply terdiri dari cangkang toner, cangkang supply ini, cangkang cartridge supply, terus Dr. Blade, terus magnet roll. Selanjutnya yang ke sini, ini masuk ke wash tank toner. Ya. Jadi tempat pembuangan toner. Ini tempat pembuangannya, sisa residunya di sini. Ketika kita akan merefill atau isi ulang, kita wajib membersihkan residu ini. Kenapa? Agar hasil cetak terjamin. Hasil cetaknya itu akan bersih, tidak tercampur dengan sisa-sisa residu. Kenapa? Karena kalau residunya sudah penuh, dia akan melebar ke OPC drum dan hasilnya akan berpengaruh ke hasil cetakan. Karena ada tumpahan-tumpahan dari pembuangan, ya. Ini tempat pembuangannya, dilapisi dengan di atasnya dikasih wiper blade, blade penyapu untuk pembuangan, terus atasnya lagi adalah PCR, ya. Di atasnya PCR baru OPC drum. Ini bagiannya. Jadi kedua ini terpisah. Yang sini ke sini, yang ini ke sana. Ya. How a laser printer works. Nah, ini seperti ini gambaran bekerjanya printer laser. Ini seperti ini. Ya.
Ini seperti ini gambarannya dari step 1 cleaning, ini berputar seperti ini. Ini adalah di pembuangan ya, bagian pembuangan. Yang sini adalah bagian supply, toner supply-nya. Ya, ini bagian pembuangannya. Jadi dari sini ada negatif ion apply to image drum. Nah, ini ada pemasukan negatif ion di sini. Ini drumnya. Drumnya berputar. Terus the laser positively change the drum on the image area to attack the toner. Jadi dari sini ditembakkan sinar laser, kita mencetak ABC. Nah, di sini di drum ini ditulis ABC. Drum terus berputar. Di toner supply, toner cathet, di toner supply, drum akan mengambil toner sesuai image yang telah ditembakkan laser. ABC di sini ambil toner ABC. ABC. Nah, ketika di drum ini ABC, drum langsung bersinggungan langsung dengan kertas. Ini kertas ya. Kertas masuk. Drum langsung bersinggungan dengan kertas, ditempel ke kertas ABC. Kertas lalu berjalan. Nah, ini di mesin printernya ini. Fusser toner paper. Pemanasan kertas. Ini di mesin printernya. Nah, kertas yang sudah ditulisi ABC itu lalu keluar dipanaskan oleh printer. Fusser printer. Dipanaskan akhirnya matang ya, hasil cetaknya matang. Nah, keluar itu biasanya kita pegang kan hangat kalau di printer laser. Nah, itu hasil pemanasan dari fusser. Hasil pemanasan dari fusser di printernya. Keluar seperti itu. Di sini kita lanjutkan drum, sisa masih ada residu, sisa muter ke sini, cleaning kembali ke ini. Ke wash tanknya, ke tempat pembuangnya, disapu oleh wiper, kotorannya masuk ke sini, lalu bersih lagi, ditembakkan lagi. Tadi ABC, ngeprint ABCDEFG, ke sini ada ABCDEFG, ngambil toner lagi ABCDEFG, muter ke sini, nempelin di kertas, ABCDEFG, terus jalan lagi kertasnya keluar, dipanaskan, keluar matang. Begitu juga drumnya ini muter lagi ke sini dan seterusnya seperti itu. Itulah fungsi dari printer laser, fungsi kerjanya printer laser. Ya. Seperti ini gambarannya, hampir sama seperti tadi. Kita pakai yang atas dulu, kita coba pakai yang atas. Karena ada kertas yang model dari bawah, printer yang kertasnya dari bawah, keluarnya ke atas. Ini naik ke sini kertasnya, seperti ini. Nah, di sini cartridge, ini drum ya, ini drum, terus ditembakkan ABC, ngambil tonernya, nempelin ke kertas, kertasnya masuk ke fusser, dipanaskan lagi, ke sini, baru keluar dia udah matang. Nah, ini proses ke sini, muter ke sini ini untuk menunggu pemanasan benar-benar matang. Ya, seperti ini. Karena macam-macam printer laser, macamnya modelnya macam-macam, tapi fungsinya ataupun kinerja cara kerjanya seperti ini. Ya. Seperti ini, ya. Ini lihat yang bawah. Laser scanner menembakkan ABC. Ini cermin berputar, ini menembakkan ke drum ABC. Ya. Terus muter, ngambil tonernya ABC. Seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya kita ganti materi, pindah ke materi mekanik inkjet. Ya. Printer inkjet kita akan bahas per bagian mekaniknya.
Kita contohkan ini printer inkjet dari Canon. Ini adalah bagian mekanik ASF roll. Jadi gear roll berfungsi untuk menarik kertas. Ini tatakan kertas itu menarik gear ini berfungsi menarik kertas yang ada di tatakan ini. Nah, ini ASF roll. Yang samping ini adalah cleaning set. Nah, biasanya menjadi satu ASF roll sama cleaning set ini di printer Canon ini menjadi satu seperti ini. Jadi sistem cleaning dan ASF-nya itu gearnya itu bergandengan. Ini di sini sering masalah ketika hasil ngeprint double, kertasnya masuk double, hasil kertasnya tidak jalan. Nah, ini ada pengaruhnya di sini. Mungkin bisa karet ini aus, mungkin bisa pirnya kendor, mungkin juga ada geriginya yang patah. Itu bisa jadi. Fungsi dari cleaning set ini apa? Fungsi dari cleaning set adalah membersihkan cartridge. Membersihkan cartridge ketika proses cleaning akan mencetak, ini adalah menyedot sisa-sisa ataupun tinta yang berlebih di cartridge. Ya. Ini penarik pada Epson L series. Nah, rollnya seperti ini, roll penarik pada Epson L series. Roller ASF atas bawah seperti ini. Ini rollernya. Ini yang berpengaruh ketika mencetak kertasnya macet, kertasnya double, kertasnya rangkap gitu ya. Kertasnya rangkap masuk semua atau berjalan tidak sesuai. Nah, ini bisa ngecek di sini. Ini di sini ASF di rollnya ini ada pirnya, mungkin pir patah, selip bisa jadi, bisa juga karena karetnya sudah tipis, nariknya tidak kuat. Banyak sekali kasus yang akan kita temui ketika part ini sudah aus. Intinya fungsinya adalah untuk penarikan kertas. Nah, ketika kita mendapatkan kasus hasilnya kok penarikannya tidak bagus, bermasalah, nah perlu kita cek di roller ASF ini. Ya. Ada juga bagian yang lainnya seperti sensor, tapi di bagian nanti akan kita sampaikan. Ini yang perlu diketahui dulu, di roller ini adalah fungsinya untuk penarikan. Ya. Ini sensornya. Di samping mekanik roller untuk menarik kertas, ada juga yang berpengaruh yaitu sensor kertasnya, sensor ASF-nya. Ini yang atas ini adalah sensor kertasnya di IP2770, MP287. Ini seperti ini. Ini berpengaruh, bisa juga sensor kepala sensornya ini sudah rusak sehingga perintah menarik kertasnya tidak berjalan. Ketika kita ngecek rollernya masih bagus, tidak ada masalah, kemungkinan sensornya ini rusak. Begitu juga sebaliknya, ketika sensornya ini kita cek normal, berarti ada masalah di roller kertasnya itu tadi. Ya. Ini sensor juga, sensor samping, sensor timing disk. Baik. Selanjutnya cartridge unit atau rumah cartridge. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ini rumah cartridge seperti ini, dudukannya cartridge. Nah, ini terdiri dari rangkaian elektronik sebagai konektor penerima koneksi dari cartridge. Nah, ini adalah kabel fleksibel ini nanti merangkai ke motherboard, merangkai ke mainboard, menerima
sinyal, menerima perintah, menerima data untuk diteruskan kepada cartridge agar cartridge mencetakkan data atau sinyal yang diperintahkan dari komputer. Ya. Selanjutnya, timing bell, timing disk, timing strip atau encoder. Yang pertama timing bell. Nah, timing bell ini berada di belakang rumah cartridge. Kita back. Nah, ini di belakangnya ini ada timing bell. Ini timing bell, ini timing bell. Ini timing bell. Ini menggerakkan rumah cartridge ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Itu yang menggerakkan dari timing bell. Menyambungkan dari motor, dinamo motor ke rumah cartridge dan digerakkan ke kanan, ke kiri. Ini timing bell betulnya seperti ini. Bisa berpengaruh ke perjalanan cartridge ketika timing bell rusak ataupun putus. Ya. Geriginya ini rusak, selip, lebih putus, nggak bisa jalan. Ya. Selanjutnya timing disk. Timing disk berfungsi mempresisikan atau mempresisikan hasil cetak yang horizontal ya. Ini berfungsi mempresisikan atau meluruskan hasil cetak yang horizontal. Ketika hasil cetak horizontalnya datar, hasil cetak datarnya itu tidak lurus atau bermasalah, ini timing disknya ini yang bermasalah. Ini terdiri dari strip-strip ukuran-ukuran untuk pencetakan strip-strip ini. Ini adalah ukuran presisi atau ukuran lurusnya hasil cetak. Ini lurus horizontal ya, bukan lurus vertikal. Ini timing disk. Hasil cetak lurus kok tidak bagus, bisa berasal dari timing disk kotor, timing disk rusak. Ini kalau kotor kena tinta tertutup sehingga sensor tidak bisa membaca sempurna, hasilnya tidak lurus. Begitu juga kalau ini terluka, terkelupas, sobek, sama. Hasil akan tidak lurus. Selanjutnya timing strip encoder yang bawah ini, panjang ini. Nah, ini berfungsi untuk mempresisikan atau meluruskan hasil cetak vertikal. Ya. Hasil cetak vertikal kok tidak lurus, ada salah satu pengaruh dari encoder ini. Nah, di sini berbentuk panjang seperti ini adalah jalannya cartridge. Jalannya cartridge itu melewati setiap encoder ini, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, itu melewati encoder ini. Jadi ketika ngeprint ke pojok kanan dipresisikan oleh encoder ini, ketika ngeprint di tengah presisikan encoder ini, di samping, di pojok sama. Ini fungsinya encoder. Ini hasil cetak vertikal, hasil cetak lurus. Ya, pengaruhnya di sini. Seperti kotor, terkelupas, luka, itu berpengaruh. Baik. Selanjutnya roller. Nah, ini rollernya roller dasar. Roller dasar dari penarikan kertas berjalan, kertas berjalan. Ini roller dasarnya. Bisa kita lihat di roller dasar. Ada juga sensor kertas di roller itu seperti ini. Ada yang nyambung di sini. Jadi ketika kertas jalan di roller dasar ini, sensornya ini patah, maka fungsi perputarannya berhenti, akan keluar error gitu. Ini fungsi roller dasarnya. Begitu juga ketika roller dasarnya ini aus, akan bunyi kikik, akan bunyi nyaring gitu. Perlu diperhatikan ketika jalannya bengkok, perlu diperhatikan roller dasarnya ini
Bisa jadi roda-roda geriginya ada yang salah satu aus atau patah, lepas, bisa jadi. Ya. Ya, selanjutnya ini adalah logic board, motherboard. Ini di sini board rangkaian elektronik yang berfungsi menerima sinyal, menerima data dari komputer dan melanjutkan ke masing-masing bagian dari printer. Seperti menerima sinyal untuk mencetak dan dia mengirimkan sinyal untuk memutarkan dinamo, untuk menggerakkan roller, dan untuk menggerakkan cartridge, untuk mengirimkan data ke cartridge atau ke head. Nah, ini di sini fungsinya. Ya. Power supply ataupun suplai energi listrik masuk ke sini, diatur di sini. Input data masuknya di sini, diatur di sini. Kode-kode ataupun sinyal di printer juga dikelola di sini. Baik nanti mungkin kode error itu juga disampaikan dari bot ini, ya. Fungsinya seperti itu, ya, paham ya. Jadi bagian bot ini ada nanti bagian yang nempel ke apa, yang ke power, ya. Jadi dari power supply masuk power, ini salah satu bot IP270, powernya masuk. Power masuk, ini adalah colokan USB, colokan data, masukin data ke sini. Nah, ini bagian-bagiannya ini masuk ke dinamo motor, ini masuk ke sensor, ini masuk ke fleksi carriage, ya, masuk ke fleksi. Ini bot Canon IP2770. Selanjutnya yang ini samping ini adalah bot laser jet, ya. Simple, sepertinya simple tapi rumit juga. Ini kabel fleksi, ya. Ini colokan dari untuk ke USB, data dari komputer masuk ke sini, dikelola, diperintahkan ke bagian-bagian selanjutnya. Yang bawah ini adalah printer Epson, ya, motherboard dari printer Epson L120 ini. Ini tempat colokan USB seperti ini. Ini power supply, ini powernya, colokan dari power supply ke sini, powernya masuk. Nah, ini samping ada sensor sendiri, sensor ini seperti ini. Jadi ada masalah banyak bagian dan banyak pula troubleshooting setiap bagiannya, karena fungsinya juga kompleks. Masing-masing bagian memiliki fungsi, memiliki peranan. Dan tapi kalau kita secara dasarnya sudah mengetahui masing-masing fungsi, masing-masing peranannya, troubleshooting kita mencari solusi dari masalah yang kita temui akan lebih tertuju, lebih terfokus. Seperti tadi ketika masalah kertas, oh berarti masalah seputar sensor kertas, seputar roller kertas, gitu. Nanti ketika masalah yang lain lagi, seperti di board ini, ya, kadang yang sepele atau sering kita temui, printer tidak connect ke komputer, ya, kita coba cek di colokan USB. Simple, dicolokan USB ini. Biasanya ini salah satu ada yang terkelupas, lepas. Colokan ini lepas sehingga tidak mau connect, atau bahkan patah juga. Tidak jarang kita temui seperti itu, dan kita bisa menggantikannya kepala ini. Kepala USB ini kita bisa gantikan. Gitu. Jadi kita mengetahui fungsi dari masing-masing part, itu akan mempermudah kita menganalisa setiap masalah yang kita temui. Baik. Ya, ini selanjutnya adalah power supply.
PSU, ini power supply-nya untuk printer itu mempunyai bagian power supply sendiri, dari AC keluar DC ya, dari AC-nya PLN, dari listrik PLN keluarnya DC ke printer. Nah, ini untuk mendc-kannya itu dari power supply ini. Ini connect ke motherboard. Nah, dari ini colokan PLN, nanti keluarnya kabel ini ke motherboard. Ya. Ini contoh untuk printer Epson, ini seperti ini power supply-nya. Ini printer MP198, printer Canon power supply seperti ini. Ini printer LaserJet rata-rata seperti ini power supply-nya, atau DC controller, sering disebut seperti itu, DC controller. Jadi seperti ini, jadi colokan dari PLN masuk, nanti dikelola, mengeluarkan arus DC dan menyampaikan ke motherboard untuk mengelola ke bagian-bagian masing-masing fungsi printer, fungsi partnya masing-masing. Selanjutnya mekanik laser jet. Mekanik laser jet seperti ini ya. Mekanik laser jet, ada blok pemanas, fusor AC, press roller, fusor film, heating element. Ya, ini mekaniknya seperti ini, mekanik pemanas. Ketika kita bongkar, ini seperti ini, pemanasnya mekanik laser jet seperti ini press roll warna orange, ini fusor film, ini filmnya, selongsong film. Nah, yang ketiga ini heating element, elemen pemanasnya seperti ini ketika kita bongkar. Ini seperti ini. Ini ada sobek. Biasa penggantian sering dilakukan untuk fusor film ya, karena ini berputar terus, panas, bisa sering sobek ataupun aus. Fusor film, press roll, ini berputar dengan panas, berputar terus dan panas gitu. Ya, ini fusor film, filmnya seperti ini. Ini fusor press rollnya. Ya, scanner SI, scanner unit ini yang sampaikan, yang menembakkan tinta, menembakkan sinar laser ya, maaf, menembakkan sinar laser. Ini seperti ini. Secara keseluruhan bentuknya seperti ini. Ketika nanti kita dibongkar akan ketemu seperti ini. Ada motor, ada cermin, LED laser, ditembakkan ke sini, cermin ini menembakkan ke sini, menembakkan ke drum, menembakkan ke OPC drum. Seperti yang kita contohkan ABCD tadi itu. Penarik kertas, peneration pad. Ini penarik kertasnya seperti ini. Nah, penarikan kertas, ini rollernya penarik kertas, ini separation pad, separator sini, kertas. Ini juga ada solenoid, ini berfungsi mengatur perputaran. Solenoid ini berfungsi mengatur perputaran rollernya ini. Jadi ketika nanti ada ada perintah kertasnya nyangkut, kertasnya tidak jalan, ini solenoid juga bisa bermasalah di sini. Perputarannya tidak lancar. Ini bagiannya di dalam situ ya. Selanjutnya power supply, DC controller, board, seperti tadi saya sampaikan di inkjet sama. Ya. Selanjutnya nanti kita bahas akan warna tinta. Kita akan break dulu, stop dulu. Nanti akan bahas kita warna tinta. Ya, maaf, barusan break sebentar. Kita lanjutkan ke warna tinta.
kita lanjutkan ke pemahaman kita soal warna tinta. Karena secara menyeluruh kita harus mengetahui dari printer, macam printer, jenisnya, partnya, dan juga tintanya. Ya, kita awali dengan warna tinta. Warna tinta kita sering temui umumnya itu 4 warna. Yang sering kita temui di printer itu ada 4 warna, tapi juga ada tambahan 2 warna atau ada tambahan lagi 1 warna. Ya. Kita sampaikan di sini 6 ya, yang kita sampaikan adalah 6. 1 cyan, kedua magenta, yang ketiga yellow, 4 black, 5 light cyan atau photo cyan, yang keenam light magenta atau photo magenta. Ini ada 6 karena printer ada yang 4 warna, ada yang 6 warna. Ketika printer 4 warna yaitu CMYK, cyan, magenta, yellow, black. Tapi ketika 6 warna CMYK, LC, LM atau light cyan, light magenta, photo cyan atau photo magenta, itu 6 warna. Cyan itu biru muda ya, bukan blue ya, bukan biru, sebenarnya bukan biru tapi cyan. Magenta itu merah muda ya, magenta. Dan yellow, kuning, black, hitam. Itu adalah dasaran di percetakan printer. Itu umum menggunakan CMYK, cyan, magenta, yellow, black. Itu dasaran di percetakan printer itu umumnya menggunakan CMYK. Jarang yang menggunakan RGB, red, green, blue ya. Jadi sering banyak CMYK. RGB ini red, green, blue, merah, hijau, biru. Maaf. RGB red, green, blue ini didasarkan pada layar monitor malahan. Jadi pewarnaan layar monitor itu RGB, sementara pewarnaan layar cetak itu CMYK. Pewarnaan printer itu CMYK. Jadi sedikit ada perbedaan mungkin di warna layar kok seperti ini, di hasil cetak kok seperti ini. Itu karena emang dasarannya ada perbedaan, red, green, blue, dan cyan, magenta, yellow, black. Jadi pewarnaannya dasarnya ada perbedaan ya, meskipun nanti hasil cetak ya tidak begitu ekstrim ya, perbedaannya tidak begitu ekstrim ya. Jadi kita ketahui warna tinta itu ada 6. Cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta. Ini dasarnya ada 6. Macam tinta kita sampaikan, printer inkjet merupakan printer yang menggunakan tinta untuk mencetak dokumen atau gambar yang kita inginkan. Pada printer inkjet ini terdapat 2 jenis tinta yang digunakan, yaitu tinta jenis pigmen atau tinta dye dan tinta jenis dye ya. Ada jenis tinta pigmen dan tinta jenis dye. Beda jenis tinta tentu berbeda sifat dan kualitas cetak yang dihasilkan. Ini berikut kami sampaikan dasarannya. Jadi ada tinta dye dan tinta jenis pigmen. 1. Tinta dye. Tinta jenis dye merupakan tinta yang banyak digunakan pada standar printer inkjet yang beredar di pasaran. Merupakan tinta yang digunakan untuk sehari-hari, keperluan cetak, foto, dokumen, gambar. Ya, ini kebanyakan dari printer yang beredar di pasaran adalah tintanya dye.
Tinta jenis D memiliki sifat sebagai berikut. Hasil cetak warna sempurna, mudah larut dengan air, tidak tahan air ya, kurang tahan pada perubahan cuaca atau ketika disimpan di luar ruangan. Waktu pengeringan tinta pada media cetak lebih lama dibandingkan dengan tinta pigmen. Ya. Tinta hitam jenis D lebih baik digunakan untuk mencetak teks. Ini lebih, kalau untuk cetak teks yang biasa itu ya pakai tintanya D-base, berdasarkan D-base gitu. Oke, selanjutnya yang kedua, tinta jenis pigmen. Tinta pigmen adalah tinta yang warnanya berasal dari pewarna pigmen atau tidak larut dalam air. Nama campurannya dalam bahasa Inggris disebut sebagai suspension. Karena pewarna pigmen berupa bubuk partikel, pewarna ini tidak ikut merembes masuk ke serat kertas, tetapi tinggal di permukaan dan menjadi lapisan pewarna yang lebih tahan luntur dan tahan cahaya. Jadi karena tinta pigmen ini sejatinya ada serbuk-serbuk pewarna yang mana serbuk itu tidak larut ke dalam tinta dan tidak bisa meresap ke serat kertas. Jadi cuma melapisi di atas kertas. Sehingga kenapa hasil cetaknya tahan lama, karena dia cuma menempel di permukaan dan dia solid di atasnya. Nah, ini jenis tinta pigmen ini banyak digunakan oleh kalangan percetakan, mencetak foto, mencetak dokumen-dokumen penting gitu. Nah, tinta seperti mungkin apa, mendokumentasikan hal-hal tertentu, itu memakai tinta pigmen seperti ini karena hasil cetaknya jauh lebih tahan lama, dia tahan air dan tahan dia tahan air dan dia tahan terhadap cuaca, cahaya ataupun panas matahari di outdoor, di luar ruangan ya. Tinta jenis pigmen memiliki sifat hasil cetak warna tidak sebagus tinta D, tapi juga tidak begitu ya. Ini cuma perbedaan aja, tidak begitu karena memang ada sedikit berbeda, tapi tidak begitulah. Tidak cepat luntur, tidak tahan terhadap, lebih tahan terhadap air ya, karena dia melapisi serat kertas, di atas serat kertas, tidak masuk meresap ke kertas, jadi dia tidak cepat luntur, tidak mudah pudar. Tidak cepat memudar apabila terkena matahari ya, bahkan bisa bertahan beberapa tahun apabila tidak terkena sinar matahari. Waktu pengeringan tinta pada media cetak ini lebih cepat dibandingkan tinta D. Warna dan partikel tinta lebih solid pada cetakannya. Tinta hitam pigmen sering dipakai untuk mencetakkan aplikasi grafis. Tinta jenis pigmen biasanya digunakan untuk keperluan-keperluan bisnis, misalnya pada percetakan digital printing. Printer yang menggunakan tinta pigmen minimal harus cetak full color satu kali dalam seminggu supaya head printer tetap awet. Ini salah satu saran karena memang partikelnya itu lebih kental, kekentalannya itu lebih, partikelnya lebih besar. Kalau kita lihat sendiri tinta pigmen itu memang lebih kental daripada tinta D, sehingga rawan sekali untuk mengendap ataupun menggumpal di printhead cartridge-nya itu. Kalau dalam jangka tertentu tidak digunakan, maka dia akan mengendap di printhead-nya gitu. Berbeda dengan tinta D. Tinta D itu lebih encer, partikelnya kecil, mudah larut, sehingga di printhead dia tidak mudah menggumpal atau tidak mengendap ya. Contoh tinta D, ini kita contohkan. Tinta printer desktop pada umumnya yang biasa dipakai untuk cetak dokumen. Ini dari tinta printer F1 untuk Canon. Ini seperti ini tinta D. Ini bisa dibaca di sampingnya. Ini base-nya D ya. Yang warna untuk Canon itu dia kasih pigmen, karena di tinta F1 ini yang hitam itu kan
di permukaan tahan air. Nah, ini dia pakai pigment ya. Ini Epson series, L series, Daybase semua ya. Oke, selanjutnya art paper, tinta art paper. Nah, ini seperti yang disampaikan tadi, termasuk tinta pigmen ya. Art paper ink ini, art paper untuk mencetak di media art paper, art karton, stiker vinil. Warna hasil cetak sesuai, tahan lama, aman. Dan ini adalah tinta art papernya merek F1. Ini untuk mencetak di media percetakan itu sering menggunakan tinta art paper ini karena untuk kekuatan atau ketahanan hasil cetak. Ini tinta sublim, tinta untuk mencetak transfer di media seperti kaos, mug ya. Ini tinta sublim, jadi medianya apa, tintanya juga apa. Jadi tidak semua tinta bisa digunakan untuk semua media, beda media, beda tinta ya. Selanjutnya ini tinta cartridge original. Kita sampaikan tinta atau cartridge resmi dari pabrik merek printer. Harga pun juga standar harga dealer resmi. Jadi kalau kita temui di pasaran cartridge-nya, box-nya resmi, original, tapi harganya kok jauh di bawah harga standar resmi, itu perlu dipertanyakan. Karena di era sekarang ini kemiripan tinta-tinta KW itu banyak sekali, bahkan hampir 90% mirip, menjiplak atau mengcopy dari kemasan original, dan harganya jauh di bawah original. Kualitas bagaimana? Kualitas sangat jauh ya. Kualitas dengan tinta original dan tinta KW itu sangat jauh. Berbeda dengan tinta kompatibel bermerek ya, itu mereka mempunyai standarisasi sendiri. Tapi kalau tinta yang KW itu sengaja untuk memalsukan, itu kualitasnya jauh. Mereka hanya mengejar pemasukan ataupun pendapatan tinggi, tapi tidak mengejar kualitas. Jadi sengaja memang untuk menjiplak atau meniru ya. Sekarang tinta atau cartridge kompatibel, tinta alternatif sebagai pengganti tinta original. Nah, harga di bawah harga original. Nah, ini tinta kompatibel, tinta atau cartridge pengganti original. Jadi kalau teman-teman itu mau ganti tinta ori harganya tinggi, itu bisa pakai tinta alternatif atau tinta kompatibel seperti di bawah ini gambarannya. Ini mereka punya brand sendiri, punya merek sendiri. Ini lebih memperhatikan kualitas ketimbang seperti tadi yang tinta KW menyerupai asli tapi palsu gitu kan. Nah, itu mereka tidak memperhatikan kualitas. Lebih baik cari yang seperti ini ketimbang yang aspal itu asli tapi palsu ya. Ini tinta kompatibel. Sekarang tinta cartridge refill. Yang dimaksud dengan cartridge refill itu adalah pengisian ulang cartridge original menggunakan tinta refill. Harga di bawah harga original dan bersaing dengan kompatibel. Ada juga sebutan untuk remanufaktur, fabrikasi ulang cartridge original dengan tinta refill. Ini remanufaktur, jadi fabrikasi ulang. Cartridge-nya menggunakan cartridge original tapi
isinya pakai tinta refill ya, seperti ini. Kita contohkan tinta-tintanya. Dari atas itu tinta F1 ya, tinta F1, ada tinta F1, ada tinta suntik data print, ada blueprint, universal ink. Nah, ini mereka memakai brand sendiri, pastinya mereka juga memperhitungkan kualitasnya. Berbeda dengan tinta aspal yang saya sebutkan tadi itu, karena banyak sekali sekarang di pasaran kita temui tinta aspal itu, katrit aspal, boxnya original, boxnya desainnya original, tapi tintanya ya asal, karena memang sengaja untuk mencari keuntungan semata tanpa memperlihatkan kualitas, dan keuntungannya pun juga itu keuntungan yang tidak benar ya. Ya, lanjut, printer infus CIS, printer yang menggunakan tabung tinta besar untuk suplai tinta ke cartridge secara berkelanjutan ya, modifikasi atau pabrikan. Nah, ini modifikasi seperti ini, tabung infus tambahan ini adalah modifikasi karena pabrik hanya mengeluarkan printer tanpa infus, tanpa CIS. Maka untuk menambahkan pembuatan tinta infus ini, kita memerlukan modifikasi tambahan seperti pada gambar ini ya. Nah, selanjutnya ini adalah printer yang infusan pabrikan ya. Jadi dari pabrik sudah membuat atau mendesain printer ada tabung infusnya atau tabung besarnya. Ini dari pabrik seperti ini. Sekarang sudah umum kita temui. Kalau periode sebelum keluar printer ini, kita masih pakai seperti ini, modifikasi. Tapi sekarang sudah ada yang pabrikan. Akan tetapi untuk harga ya menyesuaikan. Pastinya yang pabrikan jauh lebih mahal ya daripada yang modifikasi gitu. Ini low budget ya. Jadi printer ya apa belum infusan terus kita modifikasi sendiri, tapi kalau ini sudah tinggal pakai dari pabrik ya, ada harganya gitu, berbeda. Lanjut. Nah, ini pengenalan instalasi printer ya. Ini adalah nanti bisa dipraktekkan. Ini pengenalan untuk instalasi printer, setup driver dari file atau DVD USB, melanjutkan, ikuti lanjutannya, terus koneksikan printer, instalasi, selesai. Ini dasarnya seperti ini. Nah, ini contohnya, kita buka drivernya. Nah, kita pilih selanjutnya next, Asia, lokasi next, yes. Nah, ini seperti ini. Nah, terus ada instruksi untuk menyambungkan ke printer. Jadi biasanya itu instalasi driver dulu. Ketika instalasi driver sudah di pertengahan jalan, ada instruksi untuk mencolokkan atau menyambungkan printernya ke laptop atau ke komputer yang kita gunakan. Nah, barulah inisialisasi printernya dan selesai, komplit ya. Kita bisa melihat di control panel device and printer. Ketika printer kita sudah ada, maka akan terlihat seperti ini ya. Terlihat seperti ini, sudah instalasi selesai ya, sudah komplit. Kita bisa lihat di control panel device and printer sudah ada ya. Ini di media praktek yang akan kita praktekkan untuk kursus itu, acuannya ataupun modul dasarnya seperti ini. Kalau
kita praktek langsung, karena memang kursus itu ya teori penting, dasar untuk teori itu penting, kita mengetahui dasarnya itu memang penting sekali, mengetahui ilmunya itu penting sekali. Akan tetapi karena ini sifatnya itu terapan, maka jam terbang itu mempengaruhi. Sering tidaknya kita mengerjakan, menemui kasus itu mempengaruhi tingkat ketepatan kita dalam menganalisa sebuah masalah. Jadi karena kursus ini tidak sekedar hanya teori, terlebih adalah menerapkannya untuk praktek, maka kita membekali modul ini untuk landasan praktek. Ini kalau kita nanti praktek ya offline, secara praktek offline, ini yang kita kerjakan seperti ini. Jadi printer inkjet, kita akan bongkar pasang printer inkjet, kita akan bongkar pasang, terus kita akan pengenalan bagian printer, bagian-bagian itu yang seperti yang bisa kita sampaikan pada modul ini sebelumnya. Bagian-bagiannya kita akan lebih tahu ketika kita praktek. Oh, bagaimana bagian ini melepasnya, bagaimana bagian ini memasangnya, oh bagian ini di sini, bagian ini di sini. Ini akan lebih detail, lebih paham, mantap ya, kemantapan kita ketika dipraktekkan. Setelah bongkar pasang, bagian printer kita pahami, kita ketahui, kita akan praktek juga pasang infus, bagaimana memasang infus, memodifikasi. Lalu selanjutnya refill cartridge, mengisi cartridge, mengisi tinta, bagaimana prosedurnya yang sesuai itu bagaimana. Selanjutnya adalah reset ya, reset software ataupun reset hardware, flash IC. Reset ini ada software, ada hardware, karena printer itu ketika di reset pakai software itu tidak mau, gagal, berarti hardwarenya ada masalah, atau memang di setting printer tidak bisa reset software, jadi printer harus reset hardware. Nah ini kalau tidak praktek ya mungkin akan sedikit kebingungan ya. Karena dasar dari service gitu ya, satu adalah teorinya kita pahami, yang kedua jam terbangnya kita ada ya. Nanti kalau service itu kalau cuma teori saja, kita jarang praktek ya akan sedikit mendapatkan masalah, karena ketelitian, ketepatannya itu akan berbeda antara yang sering ataukah yang pernah mengerjakan atau yang belum, hanya sebatas gambaran, itu akan berbeda ya. Ini praktek inkjet. Selanjutnya praktek laser jet, sama bongkar pasang printer. Kita akan bongkar pasang, kita akan jelaskan bagian printer, bagian-bagiannya. Selanjutnya adalah refill cartridge toner. Nah ini perefillan ini juga sama, kita ketika tahu teorinya, tahu fungsi masing-masing partnya, tapi ketika tidak mencoba untuk mempraktekkan, pastinya akan sedikit ada masalah. Lihat, di teorinya seperti ini, tapi prakteknya seperti ini ya. Kita akan sedikit kikuk ya, kikuk. Ada kebingungan, ada permasalahan, karena memang ilmunya itu kalau servis ya terapan. Dasar teorinya itu memang penting, tapi terapan di prakteknya itu jauh lebih mengena ya. Ada refill cartridge, reset gear, ganti chip. Nah ini yang praktek yang kita kerjakan. Nanti selanjutnya adalah troubleshooting. Troubleshooting itu menganalisa masalah dan solusinya.
Berbagai macam kerusakan pada printer secara umum ditandai dengan terjadinya blinking, lampu indikator, kode error di layar monitor, dan sebagainya. Itu dasarnya seperti itu. Ini troubleshooting ini kita sudah susun trouble, masalah-masalah, dan bagaimana analisanya kita sudah susun. Ya. Secara umum, secara teorinya seperti ini. Ya, contoh satu, printer tidak menyala. Ya, cek kabel power, cek power supply-nya, cek mainboard-nya, cek on off panel. Ini cara teorinya. Cara teorinya seperti ini. Yang kedua, printer tidak mau ngeprint. Cek status di monitor, error kodenya yang muncul apa? Ada mungkin printer offline, oh mungkin dari kabelnya. Selanjutnya, oh paper jam, oh printer ada kertas yang nyangkut. Gitu. Bagaimana menanganinya? Terus selanjutnya was thankful. Oh, ini was thankful ini apa? Ternyata ini adalah indikasi printer minta reset karena tangki pembuangan sudah penuh. Jadi minta untuk dibersihkan, minta untuk di reset ulang. Bisa menggunakan software ataupun bisa harus menggunakan hardware-nya yang di reset. Baik, selanjutnya hasil print kosong padahal tinta penuh. Mungkin kemasukan udara, mungkin kepenuhan tinta, bot rusak, dan sebagainya. Nah, ini selanjutnya bisa dibaca di modul ini. Yang keempat, hasil print bergaris. Bisa lihat timing disk kotor, encoder kotor, perjalanan cartridge tidak lancar, cartridge rusak. Yang kelima, printer lambat, konektor cartridge-nya masalah, perjalanan bot tidak lancar, mainboard rusak, bisa jadi ya. Yang keenam, cetak bergaris, tabel tidak lurus, bisa dicek encoder kotor, timing disk rusak, timing disk kotor, cartridge rusak, perjalanan cartridge tidak lancar. Nah, ini cara teorinya akan sudah dibahas di sini cara teorinya. Jadi yang harus dianalisa, harus dicek adalah hal-hal yang di bawah ini. Ya. Yang ketujuh, kertas nyangkut, terganjal kotoran, rol penarik patah, per sensor, sensor aus atas tipis. Ini seperti ini. Kertas tidak berjalan, roll patah, ada benda asing di roll ASF rusak. Kesembilan, hasil cetak berbayang, ya, bisa diinkjet ataupun laser jet, posisi encoder tidak pas. BID, ini ada setelah software. PCR rusak, pemasangan part tidak pas, drum rusak, jadi printer laser. Yang ke-10, terlihat bercak-bercak pada cetakan, ini ada kotoran di roller, part cacat, printer kotor. Nah, ini. Yang ke-11, warna cetak tidak sesuai, tinta tercampur, cartridge rusak. 12, hasil cetakan kotor sisi kanan kiri, roller kotor. Kalau di laser jet itu mungkin drumnya rusak, pembuangannya penuh, PCR-nya rusak, bisa jadi. Yang ke-13, hasil print ada garis vertikal tegak, ya. Timing disk kotor, encoder kotor, roll kotor. Di laser jet ini bisa ada wipernya sobrek, drumnya cacat, tintanya penuh, pembuangannya penuh ya, PCR-nya rusak. Gitu. Yang ke-14, printer offline, bisa ngecek kabel USB-nya, port USB di motherboard rusak, atau bahkan mungkin driver belum terinstall. Ya. Oke, yang ke-15, head printer mampet. Penyebabnya bisa kering, tinta menggumpal, tinta tidak cocok,
memang sudah rusak atau aus ya. Ini bisa dilakukan dengan cara cleaning. Kita bisa membersihkannya head tapi memang lebih jelas itu ketika kita bisa mempraktekkan, tidak sekedar teorinya saja ataupun dasaran teorinya tetapi dasaran teori ini pun juga sudah bisa membantu langkah-langkah yang akan kita kerjakan untuk menangani masalah yang kita temui. Yang ke-16, printer tidak bekerja karena pembuangan tinta penuh. Ini wash tank full, tinta pembuangan penuh. Ini dilakukan dengan reset program, reset hardware, flash IC atau ganti IC. Nah, reset program itu seperti apa? Reset hardware itu seperti apa? Ada beberapa video yang sudah kita siapkan bagaimana contoh-contoh reset program ataupun reset hardware, flash IC, nanti bisa ditonton ya. Begitu juga nanti troubleshooting ini kita akan selalu update, insya Allah ketika ada troubleshooting ataupun masalah-masalah baru dan penyelesaian baru, kita akan coba untuk kita updatekan pembuatan videonya, karena memang setiap hari kita menerima servisan printer di 2 toko. Kita bisa mendapatkan tambahan informasi maupun ilmu setiap kasus ya. Jadi setiap kasus itu kita akan selalu update, karena memang di dunia service, terutama di ini berbasis IT, itu update terus. Printer kita tiap saat update, produk printer baru selalu ada, selalu bermunculan lagi, tiap periode munculan lagi. Kita juga update terus mengikuti perkembangannya. Troubleshootingnya pun juga akan ada perubahan, akan ada perkembangan. Oh, tipe ini mengerjakannya seperti ini, tipe itu mengerjakannya seperti itu. Akan tetapi dasar ataupun landasan secara ilmuwan dasar servis itu, ketika kita sudah memahami baik seri yang lama ataupun seri yang baru, ketika dasarnya itu sudah kita pahami, kita pernah mengerjakan di seri yang lama, kemungkinan di seri yang baru itu tidak akan jauh berbeda dari seri yang sebelumnya atau seri yang terdahulu. Seperti itu. Jadi fitur itu hanya penambahan, akan tetapi skema model itu perubahannya dikit sekali. Dasaran ya, maksudnya dasarnya dalam kita menganalisa ataupun menentukan problem solvingnya, troubleshootingnya itu tidak akan jauh berbeda dari kasus-kasus printer-printer lama atau printer-printer yang terdahulu gitu. Ya, kita akan update selalu nanti di toko kami di AG Komputer ini. Jadi AG Komputer ini hampir setiap hari menerima servisan printer, dan kita akan selalu update ketika ada perubahan-perubahan. Begitu juga ini di Prima Breeder Partner ini juga kita akan melakukan update informasi ketika ada yang baru. Kita saling memberikan masukan ataupun informasi-informasi terbaru di lapangan ya. Ini karena ilmu kita adalah terapan, kita menerima langsung di lapangan itu seperti apa, penanganannya seperti apa. Nah, ini bisa sangat bermanfaat. Berbeda yang hanya sebatas teori, tidak melaksanakan ataupun tidak mengalami di lapangan, itu sangat berbeda ya. Jadi modul ini kita kerjakan, insya Allah 100% itu dari kasus di lapangan. Jadi kita murni praktisi, kita bukan pengajar pendidik di ruangan, tapi kita murni
praktisi ya. Kita bukan pengajar pendidik di kelas itu, tapi kita murni dari praktisi. Jadi modul ini kita susun dari pengalaman-pengalaman kita, troubleshooting kita di lapangan. Kita tidak menutup kemungkinan kita berusaha untuk mencari ilmu dari luar, akan tetapi apa yang kita sampaikan di sini adalah murni ilmu yang kita kerjakan, yang kita terima di lapangan. Selanjutnya ada gini, kita menggunakan juga tinta F1 ink. Ini tinta produksi Indonesia, pabriknya di Indonesia. Tintanya tinta kualitas ekspor ya, tinta dalam negeri tapi kualitasnya ekspor. Sudah cukup bagus, sudah cukup lama kita berpartner dengan tinta F1 ini, dan kita selalu mendapatkan support. Untuk support tinta kita dapat support dari tinta F1. Perkembangannya kita dari tinta F1. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akan lebih baik, lebih bagus teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan, bisa mempraktekkan untuk pemahaman ataupun teori dasar yang sudah teman-teman terima. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya atas nama pribadi mohon maaf, dan juga tim kami dari Aki Komputer ataupun dari Prima, kita mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.